Sebuah tanah seluas 127.000 meter persegi di tengah kota mendadak jadi medan perang diam-diam antara negara, ormas, dan para pewaris yang kehilangan suara. Tapi, siapa sebenarnya yang paling berhak? Dan siapa yang memanfaatkan kekacauan itu untuk kepentingan sendiri? Cerita ini bukan hanya soal sengketa lahan, tapi soal kebenaran yang dibungkam, dan luka lama yang menolak hilang. Di balik penggusuran yang terjadi di Tangerang Selatan, tersembunyi kisah yang jauh lebih rumit dari sekadar soal legalitas tanah. Ada para pewaris yang menangis, aparat yang bertindak, dan ormas yang berdiri di tengah. Seorang jurnalis muda mencoba menggali kebenaran, namun semakin dalam ia masuk, semakin banyak wajah-wajah yang tak bisa ia percaya sepenuhnya. Apakah ini tentang keadilan yang tertunda? Atau hanya tentang siapa yang paling kuat saat hukum kehilangan suara? Sebelum kita mulai, jika kamu suka cerita-cerita nyata yang penuh konflik, intrik, dan pesan moral yang dalam, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukung channel ini agar terus menyuarakan kisah-kisah yang jarang terungkap, karena di balik tanah yang diam, selalu ada kebenaran yang berteriak. Langit Tangerang Selatan pagi itu kelabu. Kabut tipis menggantung rendah di antara deretan pohon sengon tua yang mengapit jalanan tanah menuju kelurahan Pondok Betung. Dita Yuliana melangkah cepat dengan tas kamera tersampir di bahu. Debu berterbangan di belakangnya setiap kali motor lewat menyalip. Ia menghentikan langkahnya di depan pagar kawat berduri yang roboh separuh. Di balik pagar itu, berdiri sebuah bangunan semi permanen dengan pelang kusam bertuliskan Posko Grip Jaya, Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru. Ini dia tempatnya, gumam Dita sambil menyalakan perekam suara kecil di sakunya. Sehari sebelumnya, video amatir tentang penggusuran lahan oleh aparat bersama BMKG beredar luas. Seorang jurnalis senior di kantornya hanya menggeleng dan menyebutnya urusan klasik tanah negara. Tapi bagi Dita, cerita ini belum selesai. Terlalu banyak celah, terlalu banyak suara yang tak terdengar. Dari dalam bangunan, terdengar suara gaduh, suara kursi diseret, seseorang batuk keras, dan percakapan cepat. Dita mengetuk pelan kusen pintu. Seorang pria parubaya berkumis lebat membuka pintu. Tatapannya curiga. "Maaf, saya Dita, dari suaramerdeka.id. Ingin bertanya sedikit soal peristiwa kemarin," katanya ramah. Pria itu mendecak pelan. "Wartawan, ya? Sudah banyak yang datang. Tapi kalau mau dengar cerita yang sebenarnya, silakan masuk." Di dalam ruangan, ada 4 orang. 2 mengenakan jaket Grip Jaya, sisanya berpakaian biasa. Seorang wanita tua duduk di pojok, menggenggam map lusuh. "Apa ibu ahli waris?" tanya Dita, menunduk sopan. Wanita itu mengangguk. "Tanah ini, Neng, dulu milik kakek saya. Sudah turun-temurun. Tapi sekarang, dibilang milik negara." Sementara wanita itu berbicara, pria berkumis yang tadi memperkenalkan diri sebagai Wilson Choling, ketua tim advokasi Grip Jaya, menyodorkan beberapa fotokopi dokumen, surat waris, peta tanah tahun 1963, hingga putusan pengadilan tingkat banding tahun 1987. BMKG pernah kalah di semua tingkat pengadilan. Tapi sekarang, mereka pakai surat penjelasan dari ketua pengadilan yang sebenarnya tidak punya kekuatan hukum apapun. "Coba nona pikir," ucap Wilson, tajam. Dita mencatat semuanya. Tapi sesuatu tetap terasa janggal. Jika benar lahan ini milik warga, kenapa banyak pengusaha kecil melapor bahwa mereka harus bayar uang izin agar bisa jualan di atas tanah ini? Dita tak ingin buru-buru menyimpulkan. Ia pamit dan melanjutkan langkah ke seberang jalan, ke sebuah warung tua beratap seng. "Es teh, Pak," katanya sambil duduk. Penjual warung, seorang lelaki renta dengan rambut perak dan suara berat, menyodorkan gelas plastik. "Neng wartawan, ya?" tanyanya pelan. Dita mengangguk. "Bapak tahu soal penggusuran kemarin?" Lelaki itu menatap langit sebentar sebelum menjawab. "Tanah itu memang rumit, Neng. Dulu milik orang tua saya. Tapi waktu saya kecil, ada pengukuran dari pemerintah. Tak ada yang datang beri ganti rugi. Tiba-tiba saja, mereka pasang patok dan pergi. Lalu kosong lama. Baru belakangan ini ormas itu datang. Katanya mau bantu kami menuntut hak. Pak percaya mereka?" Lelaki itu tersenyum getir.
Saya percaya tanah ini saksi, tapi manusia di atasnya berubah-ubah, masing-masing bawa niatnya. Sebuah truk melintas di kejauhan, membawa ekskavator kuning. Debu kembali naik ke udara. Dita menatap ke arah bangunan Grip Jaya yang tertutup tirai. Di dalam benaknya, pertanyaan terus berputar. Siapa sebenarnya yang punya hak atas tanah ini? Negara? Rakyat? Atau para pemegang kuasa atas nama keduanya? Ia tak tahu jawabannya. Tapi ia tahu satu hal, cerita ini belum selesai. Dan ia akan menjadi orang yang menceritakannya. Malam menurunkan tirainya dengan cepat di pondok betung. Lampu-lampu jalan berkedip lemah seperti mata yang kelelahan. Dita duduk di kamar kosnya, dikelilingi tumpukan dokumen, rekaman suara, dan secangkir kopi yang mulai dingin. Di layar laptopnya, hasil investigasi mulai membentuk pola. Satu dokumen menarik perhatiannya, fotokopi surat pernyataan dari Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 6 bulan lalu, yang dijadikan dasar oleh BMKG untuk meminta pengosongan lahan. Tapi surat itu bukan vonis, bukan fatwa hukum. Hanya penjelasan yang tidak mengikat secara legal. Wilson benar soal itu, namun sisi lain mulai terkuat. Dita menemukan testimoni dari 3 pengusaha kecil, seorang penjual pecel lele, penjajah kambing kurban, dan ibu-ibu penjual tanaman hias. Ketiganya mengaku menyetor uang kepada seseorang dari Grip Jaya untuk bisa menempati bagian tanah tertentu. Namanya Faiz. Dia bilang ini aman. Sudah ada izin dari Ormas. Saya bayar 35 juta, tapi baru buka 2 minggu. Sudah digusur, ujar salah satu korban dalam rekaman. Pagi harinya, Dita mengatur janji temu dengan seorang sumber dari kepolisian yang tak ingin disebutkan namanya. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil dekat stasiun Sudimara. Kami sudah pantau pergerakan ormas itu sejak 2 bulan lalu, bisik polisi itu pelan. Mereka bukan sekadar mendampingi ahli waris. Mereka menjual lahan. Ngaku-ngaku punya kuasa, uang pungli puluhan juta, tanpa dasar hukum. Tapi para ahli waris bilang mereka tak tahu soal itu, ujar Dita. Itu masalahnya. Nama ahli waris dipakai. Tapi yang bergerak lapangan bukan mereka. Preman-preman ini memanfaatkan celah hukum dan celah emosi. Dita kembali teringat Pak Hamdan, penjual warung yang terlihat pasrah. Saya percaya tanah ini, katanya waktu itu. Sabtu, 24 Mei 2025. BMKG, dengan pengawalan dari aparat, kembali ke lokasi. Truk besar datang membawa ekskavator. Kantor Grip Jaya disegel. Di depannya, 17 orang ditangkap. Di antaranya ada Faiz. Dan, mengejutkan bagi Dita, Pak Hamdan juga ikut digiring. Dita berlari mendekat, menerobos garis polisi sambil menunjukkan kartu persnya. Pak Hamdan kenapa ikut dibawa? Tanyanya. Lelaki tua itu menunduk. Saya numpang tidur di posko 2 hari. Rumah saya sudah dibongkar 2 minggu lalu. Katanya saya bagian dari mereka. Dita terdiam. Perutnya terasa diremas. Ia menatap wajah-wajah penuh bingung yang dibawa masuk ke dalam mobil tahanan. Warga, pemilik kisah, kini tak beda dari tersangka. Seminggu kemudian, laporan investigasi Dita tayang. Tanah yang tak pernah tidur, di balik sengketa pondok betung. Ia tak menyalahkan siapapun secara mutlak. Ia hanya menulis semua yang ia lihat. Bahwa negara pernah kalah di pengadilan, bahwa ormas mendompleng nama ahli waris, bahwa warga dijadikan pion di medan kekuasaan. Tulisannya viral, banyak yang memuji keberaniannya, tapi ada juga yang mengirim pesan ancaman. Malam itu, Dita kembali ke lokasi. Tanah itu kini gersang, garis polisi masih membentang di sebagian besar batasnya. Tapi di satu sisi, ada seorang anak kecil menanam pohon mangga bersama ibunya. Kenapa tanam di sini, Dek? Tanya Dita sambil tersenyum. Biar nanti gede. Kalau tanah ini jadi punya siapa-siapa, mangga ini tetap buat semua orang. Dita menahan air mata. Ia membuka buku catatannya, menuliskan satu kalimat penutup. Tanah ini tak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu manusia yang jujur menapaknya.